dalam perjanjian lama Bapak Ibu, sunat itu namun sebuah tanda. Jadi Abraham mendapatkan firman dari Allah bahwa harus disunat seluruh orang yang ada di dalam rumahnya, yang laki-laki harus disunat, baik budak itu harus disunat, karena itu sebuah tanda bahwa orang yang disunat itu adalah siapa? Miliknya, kesayangannya Tuhan. Itu kalau kita bicara tentang perjanjian lama. Jadi kalau saya bertanya, Abraham dipilih Tuhan, empun sunat apa kira-kira? Dereng. Jadi masalah sunat itu bukan masalah tentang keselamatan, sama sekali tidak ada pengaruhnya tentang keselamatan. Mau disunat atau tidak disunat itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Abraham belum disunat pun sudah dipilih. Ini bicara tentang fakta Alkitab, ya. Jadi jangan salah kaprah kita. Menara sunat orang selamat urip enggak ada pasalnya begitu. Kenapa harus ada tanda lahiriah? Supaya umat Israel waktu itu kalau mau berbuat dosa selalu ingat bahwa dirinya itu milik Tuhan, kesayangannya Tuhan, bangsa pilihannya Tuhan. Kenapa barang yang sangat vital? Karena itulah akan dijaga, itu akan benar-benar dipelihara dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke PB, Bapak. Sunat menjadi perdebatan yang luar biasa antara Paulus dan para ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi, orang-orang Farisi. Luar biasa perdebatannya. Orang-orang Farisi memegang kekeh harus disunat. Tetapi Paulus mengatakan yang lebih penting sunat apa, Bapak? B. Jadi mana yang benar, Pak? Sunat atau enggak sunat? Seperti yang di awal saya katakan, mau disunat atau enggak, tidak mempengaruhi keselamatan kita di dalam Tuhan. Amin. Kenapa orang Israel disunat, Bapak Ibu? Supaya mereka kalau mau berbuat dosa ingat kalau dirinya sudah dipilih oleh Allah. Artinya esensi sunat adalah supaya orang-orang Israel waktu itu tidak berbuat dosa. Dengan tidak berbuat dosa nama Tuhan dipermuliakan. Ini loh esensinya di sini. Bukan boleh dan tidak boleh, bukan benar dan tidak benar. Tetapi dengan disunat itu apakah nama Tuhan dipermuliakan? Walaupun jenengan kita semua sunat ngantek ngepok sadenya bahasanya. Ngantek pok. Nek hidup kita tidak memuliakan Tuhan, orang ono wah, Pak ngomong kok ngawur rendah ngawur, ada dasarnya. Roma pasal 2 ayat 25 dan seterusnya dari saya baca. Roma 2 ayat 25. Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Bapak Ibu jelas ya? Sunato nek tidak taat pada firman Tuhan tidak ada guna. Jadi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Bukan masalah sunatnya. Kalau menekankan yang terpenting itu sunat hati. Kenapa toh? Kok sunat hati yang terpenting? Karena semua bentuk kejahatan yang ada di dunia ini sumbernya dari hatilah memancar ke Monggo Bapak Ibu tolong bantu saya. Kejahatan yang tidak berkenan di mata Tuhan itu apa sih yang menurut panjenengan tahu? Satu nama kira-kira. Nek kalau nyebut kan kita kekerasan loh Bapak Ibu. Jenengan dhewe nyebut loh. Jangan memiliki Allah lain selain Allah. Mangro tinggal kita secara spesifiknya mendua. Berarti ini tuh jahat di mata Tuhan apa paling Bapak nih? Mencuri, berbohong, berdusta. Nakik tiga lagi Bapak Ibu. Mangro tinggal menduakan Tuhan. Itu sumbernya dari mana orang yang mau mangro tinggal? Dari orang yang mau berbohong, berdusta. Sumbernya dari mana?
hati. Makanya sunat tidak sunat bukan masalah boleh atau tidak boleh, benar atau tidak benar. Masalahnya adalah di sunat itu menjadikan kita hidup benar atau tidak di hadapan Tuhan. Sudah sekali itu tadi saya bilang bahwa walaupun sunat sampai maupun kalau hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan tidak akan ada artinya. Main anggap wayang sedina sewengi, rong dina rong bengi atau 7 hari 7 malam, tidak ada artinya, tidak ada nilainya Bapak Ibu. Orang Kristen bernilai itu kalau kita bisa mengasihi Tuhan. Caranya mengasihi Tuhan dengan kita mengasihi sesama, mengasihi diri, dan mengasihi Tuhan. Itu baru bernilai. Tidak seberapa mewah akan adanya acara ini, tidak ada artinya di hadapan Tuhan itu. Yang paling bernilai di hadapan Tuhan adalah gimana Pak Agung kuin anak-anak menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan anakmu dengan segenap apa? Hatimu, dengan segenap akal budi, jiwa. Makanya Tuhan meminta kita dengan segenap kekuatan kita tuh mengasihi Tuhan, akal budi kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, hidup kita tidak ada nilainya, Bapak Ibu. Bahasa bumerbot gitu sebelum nyandai. Nek jenengan nyapu kata-kata tender gereja jenengan apa no, Mbak? Ada banyak sampah di dalam gereja, ada panti-panti jenengan numpukno, jenengan napake, Mbak? Ya bang mergo ora ana gunane. Urip wong Kristen ora berguna di hadapan Tuhan dinapakno. Mergo ora ana niki tenanan Bapak Ibu. Hidup kita ini kalau tidak mengasihi Tuhan, hidup kita tidak akan pernah ada artinya. Seberapapun kekayaan yang kita miliki, seberapapun kepandaian yang kita miliki, seberapapun pangkat yang kita miliki, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Tipe ini mau dibuat yang jeruk geni dan putih ini loh. Pun, catrong ya. Jadi yang terpenting bukan sunatnya siapa, gimana, nanggap apanya, tidak penting. Karena hidup benarlah yang akan menjadikan hidup kita bernilai. Kita bisa hidup benar jika kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah bisa hidup benar. Kalau kita terus berjuang saling mengingatkan menjadi anak-anak Tuhan yang bernilai di hadapan Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan yang terus mengasihi Tuhan apapun keadaan situasi kita.